wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Sebelum kita berdoa, posisi duduknya untuk yang menghadap ke belakang, posisinya diputar ke depan, dibalik, supaya lebih memudahkan kita. Kita akan belajar secara pokok, baru kita kembalikan ke posisi semula. Baik, ketua kelas pimpin doa teman-temannya. Sikap. Baca doa. Oke, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya ke depan dulu, yang lain berdiri ya. Kita bisa lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Siap. Masih kurang suaranya. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Siap. Coba tepuk semangat. Oke, hari ini semua hadir? Hadir. Alhamdulillah. Kita pada hari ini masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul sini untuk belajar menggali ilmu pengetahuan yang baru. Nah, sebelum kita belajar, coba persiapkan dulu alat tulisnya yang belum ada, disiapkan. Tempat duduknya dirapikan. Ya. Boleh kembali ke kelompoknya. Sebelum belajar, Bapak mau tanya terlebih dahulu, siapa yang sebelum berangkat ke sekolah tadi memastikan keadaan lampu di kamarnya sudah mati? Ada? Ya, Sari. Tadi sudah memastikan bahwa keadaan lampu di kamarnya sudah mati sebelum berangkat ke sekolah. Jam berapa mematikan lampunya? 5:30. Kenapa Sari mematikan lampu sebelum berangkat ke sekolah? Untuk menghemat energi listrik. Apa yang dilakukan saat mematikannya? Mematikan lampu, apa yang dilakukan? Mencabut lampunya, atau memotong kabelnya, atau dengan cara apa? Dengan mematikan saklarnya. Ada yang sama seperti Sari tadi? Tidak ada. Jadi semuanya yang matikan siapa? Sari yang Mama. Kalau si dari komponen listrik, nanti kita akan mengamati rangkaian listrik sederhana yang sudah disiapkan. Kalian tuliskan informasinya, kita presentasi. Selesai?
Oke, sekarang kita minta untuk mempresentasikan ke depan, menyampaikan ke teman-teman yang lain bagaimana hasil kerja kelompoknya. Untuk yang pertama, kelompok yang mengamati rangkaian listrik sederhana terlebih dahulu ya. Silakan kelompok Abdi dan kawan-kawan ya, sampaikan ke teman-temannya hasil kerja kelompoknya. Yo, kalau kasih semangat ke teman-temannya, kita kasih tepuk tangan dulu semuanya. Seperti biasa ya, salam, kenalan, sampaikan. Ya, yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai presentasi kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qudra. Perkenalkan, nama saya Rani Caksono. Perkenalkan, nama saya Reta Zaira. Kami akan menjelaskan tentang Komponen, rangkaian listrik. Pertama akan disampaikan oleh Abdi, pegang saja, Abdi yang pegang. Lihat ke teman-temannya. Pertama-tama ada dudukan lampu. Mana dudukan? Ya itu dudukan. Dudukan lampu. Untuk meletak lampu. meletakkan lampu supaya lampu tegak bisa berdiri. Dua baterai bahkan menghasilkan energi listrik. Kalau tidak ada baterai, maka kabel ini tidak bisa menyalurkan energi listrik ke lampu. Ketiga, kabel penyaluran energi listrik. Setelah kabel disatukan dengan baterai, lalu energi listrik pun menyalur ke lampu dan lampu tersebut. 4, saklar untuk memutuskan arus listrik. Kita membutuhkan saklar untuk menghidupkan lampu. 5, lampu sebagai alat penerangan. Sudah saklar. Demikianlah presentasi dari kami. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tangan lagi. Bunyinya kelompok yang mencari informasi tentang komponen listrik yang terdapat pada bacaan ya. Kelompok Riansa dan kawan-kawan silakan nanti. Untuk yang lain yang menghadap belakang boleh diputar kursinya. Putar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang komponen lampu listrik. Komponen lampu listrik ada beberapa macam, yaitu saklar, kabel, bola lampu, dan rujukan lampu. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan energi listrik. Kabel sebagai saluran energi listrik. Ikan lampu berfungsi untuk menahan
ya, silakan duduk. Oke, semua tetap fokuskan di sini. Jadi, halo. Hai. Tadi kita sama-sama sudah mencari informasi tentang komponen-komponen listrik. Ada yang mencari melalui rangkaian listrik yang ada di ruangan kita, ada juga melalui rangkaian sederhana yang sudah disiapkan. Kemudian ada juga yang mencari informasi komponen listrik dan fungsinya melalui media teks bacaan. Setiap kelompok menggunakan bahan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan sebelumnya. Jadi kita bahas di sini dari yang telah kita lakukan. Komponen listrik itu ada berapa macam tadi? 2. Listrik ada yang 3, ada yang 6, tergantung jenis rangkaian listriknya. Untuk yang di ruangan ini rangkaian listriknya ada beberapa komponen. Yang pertama apa? Kalau di ruangan ini ada Kabel. kabel. Yang kedua apa? Dudukan lampu. Yang ketiga Dudukan lampu. dudukan lampu. Yang keempatnya kabel lampu ya. Kalau kabel apa fungsinya? Untuk menyalurkan energi listrik. Kalau tidak ada kabel apa yang terjadi? Lampu tidak akan nyala, karena listriknya tidak bisa terbang begitu saja kan? Ya. Kemudian saklar, fungsinya berapa? Untuk memutuskan dan menyambungkan atau memutuskan energi listrik. Jadi fungsinya ini untuk memutuskan atau menghubungkan. Kalau tidak ada saklar berarti lampu kita menyala terus 24 jam. Begitu juga besoknya 24 jam lagi. Kalau tidak diputuskan atau tidak dimatikan lampunya, maka bohlam lampu kita akan cepat putus, mati. Kalau kita saja tanpa istirahat, kita lari terus 24 jam, besoknya lari terus 48 jam, apa yang terjadi? Ya, lelah, bisa pingsan. Begitu juga lampu, kalau tidak diistirahatkan maka akan cepat rusak, ya. Maka kita membutuhkan alat bantu saklar. Yang ketiga apa? Dudukan lampu. Jadi dudukan lampu fungsinya berapa? Untuk supaya lampunya dapat dialiri oleh listrik, dan juga untuk menyangga lampu supaya tidak bergeser. Yang terakhir ada lampunya sendiri berfungsi buat apa? Alat penerangan. Nah, ini untuk yang ada di ruangan. Dan untuk rangkaian sederhana tadi menggunakan sumber energi apa? Baterai. Kalau ini sumber energinya dari mana? Energi listrik. Ya, dari mana sumbernya? Sumber daya alam. Energi Daya alam. listrik dari mana? Daya alam. Banyak kok alam. PL. Pakai listrik. Pakai listrik. Tenaga listrik. Kalau ini pakai listrik tenaga baterai. Setelah kegiatan kita hari ini, dari kegiatan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Ada yang bisa? Ada 2 hal yang kita pelajari tadi kan? Ali, yang pertama apa?
Yang pertama Lampu. lampu. Zahra, apa yang kita pelajari dua hal hari ini? Pertama, komponen listrik. Yang kedua, fungsi apa? Fungsi komponen listrik. Raisa, fungsi komponen listrik kabel fungsinya berapa tadi? Untuk menyalurkan energi listrik. Hapus dulu. Sekarang Salsabila, selain kabel, terus apa lagi komponen listrik yang kita pelajari? Saklar. Apa fungsinya, Reva? Untuk memutuskan atau menghidupkan arus listrik. Untuk memutuskan atau menghidupkan, menghidupkan atau menyambungkan ya. Kalau hidup, energi listrik itu sudah hidup. Kalau putus, lawannya. Kalau putus, lawannya sambung. Kalau mati, lawannya hidup. Jadi harus padan katanya ya. Kalau kita gunakan sambung, berarti lawannya putus. Kemudian yang berikutnya komponen Nuriasa. Komponen berikutnya apa tadi? Dudukan lampu. Dudukan lampu. Dudukan lampu. Nurul, fungsinya apa tadi? Dudukan lampu sebagai penyangga lampu supaya tidak bergeser. Ya, baik anak-anak, itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sama-sama sudah menyimpulkan untuk mengetahui pemahaman kalian. Bapak akan memberikan soal tes formatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah diberikan. Silakan catat di bukunya. Pertanyaan yang pertama. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Pak mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau senang, Pak mau tanya satu orang. Abdi merasa senang atau kesusahan hari ini? Senang. Kalau senang bagaimana? Abdi merasakan senang kegiatan kita hari ini. Karena bisa mempresentasikan komponen listrik. Karena senang mempresentasikan di depan ya, bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Oke, satu lagi, Dede. Hari ini bagaimana pembelajaran yang Dede merasa senang? Bisa mendengar Mendengar presentasi temannya. ya. Selain itu ada lagi? Tidak ada lagi. Dari kegiatan yang telah kita lakukan, ada kegiatan yang atau materi atau langkah kegiatan yang tidak kalian mengerti atau kalian tidak sukai, ada tidak? Ya. Semua yang paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Jadi anak-anak, untuk tugas di rumah, kalian coba amati rangkaian listrik yang ada di rumah kalian. Itu setelah kalian amati, kalian boleh juga diskusikan ke orang tua bagaimana bentuk rangkaian listrik yang ada di rumah kalian. Setelah dijelaskan dan dibantu oleh orang tua atau kakak atau ibu kalian, boleh digambarkan di buku gambar bagaimana bentuk rangkaian listrik yang ada di rumah. Karena besok kita akan membahas mengenai macam-macam rangkaian listrik. Nanti ada dua rangkaian, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel.
lagi pertanyaan terkait materi atau tugasnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup kegiatan hari ini dengan melafazkan Sekarang silakan bereskan alat tulisnya ada sampahnya diambil, dibuang. Ada sampahnya dibuang. Seperti biasa, doa sebelum pulang oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baca doa. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar ya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, sudah melaksanakan ini ya, observasi tadi ya Ibu ya. Menurut Pak Nofri kira-kira apakah sudah maksimal pembelajaran tadi? Alhamdulillah Bu, tadi sudah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Dari hasil refleksi saya merasa cukup puas, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki menurut saya, karena dalam proses pembelajaran tadi ada beberapa tahap yang saya rasa saya melewatkan kayak gitu. Seperti tujuan kayaknya saya tidak menyampaikan. Mungkin bawa suasana ujian Pak ya. Nah, selanjutnya kira-kira dari tadi mungkin tujuan terlewatkan Pak Nofri ya. Terus kalau masalah strategi atau media itu sudah disampaikan dengan benar sama siswa atau tidak? Berdasarkan perangkat pembelajaran yang saya buat, saya sebenarnya harusnya menyiapkan media berupa video, namun saya tadi belum bisa menampilkan media video pembelajaran karena kondisi peralatan tadi belum bisa disiapkan. Jadi saya menggunakan media yang seadanya. Kesulitan yang ditemui tadi karena kurang maksimalnya di media pembelajaran, tidak mencukupi untuk semua kelompok. Ya, jadi sudah tahu berarti kesulitan tadi mungkin karena peralatannya tadi tidak memadai, mungkin ada solusi dari permasalahan itu Pak Nofri? Solusi dari hasil kegiatan hari ini, saya akan mencoba untuk mempersiapkan lebih jauh lagi sebelum kegiatan pembelajaran. Mungkin 2 hari sebelum itu saya sudah mulai melihat kembali apa saja yang harus saya butuhkan. Saya persiapkan di jauh-jauh hari sehingga tidak berantakan seperti hari ini. Jadi sudah bagus, sudah aktif, terus medianya sudah ada, cuman sedikit tadi cuma mungkin kurang ini ya audionya ya. Ya, kurang audionya. Tapi sudah dari sejauh ini sudah siswanya sudah aktif, terus media sudah ada, sebelumnya sudah bagus lumayan. Dari tahap 1 sampai 10 kira-kira Pak Nofri menilai diri sendiri itu pembelajaran tadi itu berapa? Saya menilai 7-8 saja karena masih harus saya berbagi untuk pengelolaan kelas berdasarkan kelompok sesuai kemampuan peserta didiknya itu masih belum maksimal karena untuk perhatian juga kelompok siswanya masih di bawah, itu saya masih kurang memberi perhatian di mereka. Dari Mbak kurang perhatian siswanya ya. Jadi itu kira-kira target yang akan dicapai nantinya Pak Nofri ya. Nah, untuk mencapai target itu kira-kira butuh rekan kerja atau siapa yang menjelaskan nantinya next pembelajaran akan ada lebih perhatian sama siswa, begitu Mbak, kira-kira rekan kerja atau siapa? Untuk kedepannya saya akan lebih meningkatkan lagi komunikasi dengan teman sejawat setelah kelas untuk menyamakan persepsi materi, kemudian media, materi,
di masan program guru penggerak juga saya dapat mengetahui proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya hari ini mulai mencoba mengelompokkan anak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi dilihat dari tadi, alhamdulillah sebagian besar sudah mulai, walaupun belum seluruhnya permasalahan yang di kelas itu teratasi, tapi sudah mulai terlihat kesulitan belajar anak yang masih membutuhkan media pembelajaran yang secara langsung saya coba berikan tadi. Kemudian yang sudah mempunyai nalar yang tinggi saya berikan media berupa bahan ajar, sudah mulai bisa memahami. Jadi di kegiatan hari ini saya merasa cukup senang, walaupun masih ada yang harus saya perbaiki. Ya, jadi syaratnya lagi apa Pak? Kira-kira saran dan pendapatnya untuk next program guru penggerak atau untuk media pembelajaran kita nanti? Sarannya untuk program guru penggerak nanti lebih banyak mengimbaskan ke kita-kita guru yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak, supaya kami yang belum ikut pendidikan guru penggerak dapat merasakan juga dan mengimplementasikan ke kelas-kelas kami berdasarkan ilmu yang teman-teman di guru penggerak dapatkan. Jadi kira-kira menurut Bapak perlukah kira-kira sesama teman sejawat ini melakukan observasi seperti kita tadi lakukan? Menurut saya sangat perlu, karena untuk bahan refleksi dan juga masukan dari orang lain ya. Karena sehebat apapun kita mengoreksi diri kita sendiri, pasti masih ada kekurangannya, karena kita harus juga berkaca dari sudut pandang orang lain. Jadi untuk observasi, saling mengamati dan memberi masukan antara teman sejawat itu sangat penting bagi saya menurut saya. Jadi kita rencanakan nanti next mungkin setiap bulan atau satu semester minimalnya kita ada observasi seperti ini Pak ya. Ya, boleh. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang akan direncanakan akan terwujud di pembelajaran berikutnya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.